Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir di tanggal 30 sudah 14 hari. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa istiqomah sampai halaman 12 ya. 82 ini maksudnya 12. Masih di bab-bab awal. Halaman ke-12 masih. Fa'lam dzalika ya akhi, fa'lam mengkuro sira dzalik ing mungkun-mungkuno ya akhi ini falam dari yakin sudah ya kemarin ya. Ketahuilah, ketahuilah hal tersebut wahai saudaraku. Tentang kemarin tentang malu yang bersifat alami itu. Wahdar lan wedya sira aidon halemane min wisul hirfati saking kebujuke nyambut gawe profesi. Jadi hati-hati juga dengan pekerjaan yang menipu. Bekerja tipuan pekerjaan ya, atau menipu saat bekerja, saat berbisnis, berusaha dan seterusnya. Final wisha krono saat menipu fil hirfatin dalam nyambut gawe, dalam usaha, dalam penggawean itu madmumun inodo syar'an yang dalam syariat. Karena menipu dalam bekerja itu tercela secara syariat. Pokok rawa muslimun fi sahihihi. Teman-teman dikatakan sapa muslimun fi sahih dalam sahih Muslim an Abi Hurairah saking Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam ing sak temene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku umar lewatan sapa Nabi disuki ing dalam pasar ala subrati amin ing atase tumpukane panganan. Fadkhala monggo mlebaken sapa Rasul sapa Nabi ya tau ing pangane Nabi fiha ing dalam subro. Padalat mongko menani apa yat balalan ing telas-telas. Faqala nuli ucap sapa Nabi ma utai apa itu hadiah kila balal. Ya sahibat ta'ami wong kang duwe panganan. Jadi Nabi di pasar terus ada tumpukan, ada orang menjual makanan terus nanti di tumpukan makanan itu dimasukkan ke bagian bawah ternyata basah, yang luar itu kering. Lalu ditanya ini apa ini? Basah-basah ini apa yang bagian bawah? Kalau lalu ucap sopo sahibut ta'am, ya Rasulullah, asabat minanihu ing at-ta'am apa sama hujan langit maksudnya hujan mantul kena hujan Nabi sudah habis kena hujan Nabi kalau jauh sinten Nabi afala ja'altahu apa torada akan sirahu ing ing balal ini ta'am sing kena balal itu fauqat ta'ami ing dalam duguri panganan kenapa kok tidak ditaruh bagian atas yang basah kata ya rahim baninya lihu ing balal sopana sunuso hingga orang-orang yang mau membeli itu tahu gitu. Ini kan cenderungnya kita kalau yang bagus-bagus itu taruh di bagian permukaan biar kelihatan, yang bagian bawah itu yang bosok, yang rusak dan seterusnya. Harusnya yang rusak disendirikan gitu. Nah, itu biar tidak wisun fil hirfah, biar tidak ada tipuan di dalam pekerjaan ini. Sumaqala nuni daw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam man utai sabar yang iku wasaniku sapa manai kita falesa mungkorano sapa man kumina bagian satu kita. Nabi kemudian bersabda, barang siapa menipu kita, menipu kami, maka mereka dia bukan golongan kami. Intah, sudah habis. Wa ma'lumun lan iku diweruhi anna kulla insanin utawi sak temne saben-saben manungsa iku ya'rifu weruh sapa insan fi hirfati ing dalam penggawean insan ma ing barang ya kang tumiko di kelawan mau patak-patak wa malan ing barang bihi kang kelawan ma ya kau tumiko apa tipuan. Sebenarnya ya, setiap orang itu sudah tahu mana pekerjaan yang bagus, mana pekerjaan yang ada tipuan. Itu secara naluri itu sudah baik. Makanya kan dia itu kalau ketahuan dia menyimpan yang buruk-buruk itu ya mesti dia wirang, malu dan seterusnya. Kadang kita beli itu ya yang dibuat tester buah-buahan itu manis, ternyata yang dijual itu tidak manis. Itu juga isun, tipuan itu. Secara naluri setiap orang itu sudah tahu bahwa itu salah itu salah. Kok jalan teman-teman tadi akan sapa Allah taala abdi kaula amin ing wong kan kena dipercaya ala nafsi ngatasi awake abad pikir batin dalam panggiane abad. Allah itu sudah menjadikan setiap hamba itu bisa amanah terhadap dirinya dalam pekerjaannya. Faida wasya jika dia menipu mau kodalikan menipu sapa abad kana mau khianat sapa abad bilahu ing agamane abad
Benar saulan awai ampet, benar selain manusia ajmain sudah sekabiani. Jika dia menipu berarti dia khianat pada agamanya, mengkhianati dirinya, mengkhianati seluruh orang. Wakot kalu dan teman-teman ucap sapa ulama, kullu man kita saben-saben wong nasohakan bagus sapa man sihir pating dalam penggawean man. Lam ya tabil lan ora tanggenan sapa man alai ngatasi firqa. Barang siapa yang bekerja dengan baik, dengan jujur, ya, dan dia tidak menjadikan itu sebagai sandaran, maksudnya dia tetap bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada hasil usahanya. Barakamukum berkahi sapa Allah lahu maring man fi malin dalam bondone man, maka semoga Allah memberkahi hartanya min haitsu la yashuru, saking arah-arah orang weruh sapa man, dari arah yang tak ia duga hatta yasira hingga jadi sapa man itu min ausain nasi setengah satu ya jembare menungso apane malan bondone, sehingga dia bisa menjadi kaya. Jadi modalnya itu kemudian berkembang karena berkah itu tadi. Wa man lan utai sapa niku wasa nipu sapa man hirfato ing penggawean iman, hingga sapa mongko bakal kebuka sapa man. Tapi siapa yang menipu itu akan terbuka tirainya. Satu saat pasti akan ketahuan. Ingka syafahalu opo tinggal iman wa tabaddadalan tercerai berai opo barakatuhu keberkahan iman. Hilang keberkahannya wasaralan ono sapa man anggoni ben saking waktu kang barat iku yudrobu digawe perumpamaan, digatiaken opo wi kelawan man opo almasa bihi kelawan man opo almasa lalu perumpamaan fil khumunin dalam berterpurukan. Dan dalam waktu dekat dia akan dijadikan sebagai perumpamaan dalam keterpurukan. Ya Allah Ta'ala karena saat ini Allah Ta'ala itu jalan dari akan sapa Allah al-faqra yang fakir fil misi ing dalam tipuan wal barakata lan ing keberkahan kitab dalam takwa. Wa qad hassalan teman-teman mendorong sapa al-masyayikh biro-biro syekh salafan ing dalam salaf wa khalafan dan khalaf, maksudnya ulama salaf ya dan ulama khalaf ala amalil hirfati ngatasi penggawe ngatasi ngelakoni penggawean tabaan krono anut il Qur'anil azim wa sunnatus syarifah. Jadi tidak ada orang dulu itu kemudian jadi sufi terus kongkon nyambut gawe, enggak. Karena mengikuti pedoman Quran dan sunnah itu tetap bekerja. Suluk tapi tetap bekerja. Wa ashaduhum lan utai kang luweh nopo luweh netoakne sufiyah, luweh hebati sufiyah bizalik yang dalam mengkuno iki hassa ala amalil hirfah asadatu iku asadatu sadiyatu piro-piro sayyid asadiyah itu kan bangsa sadiyah yang paling top di dalam, yang paling terdepan di dalam memotivasi untuk bekerja terhadap murid-muridnya adalah para guru dari tarekat-tarekat sadiyah. Bahkan ada Syekh Abu Hasan As-Sadi, bahkan mengkono sapa Syekh Abu Hasan As-Sadi rahimahullah taala dia guru ucap sapa Syekh Abu Hasan man utai sapa itu kita sabanya budaya sapa man wa qamalan jumeneng sapa man di faraid rabbi lan pira-pira kefarduan pangeran man taala alaihi ngatas man faqad kamulat mongko teman-teman sumena apa mujahadatuhu mujahadah man. Barang siapa bekerja dan menjalankan perintah-perintah Allah yang fardu-fardu apalagi ditambah yang sunnah itu mujahadah luar biasa. Jadi nilainya plus. Wa kana sapa Syekh Abdul Hasan Al-Mursi rahimahullah taala yang ada di Mesir ya, yang makamnya di mana di Alexandria kalau tidak Iskandaria. Ya gue mengucap sapa Syekh Abdul Al-Mursi, alaikum natawana sira bisabab kalau sebab kamu harus melakukan sebab kamu harus bekerja, harus berusaha. Wal yaj'alan becik dadi akan sapa ahadukum salah siji sira kabeh makukahu ing timbangane ahadukum subhatahu ing tasbih ahadukum. Jadikan timbangan kamu itu sebagai tasbih. Wa qadumahu lan kapake ahadukum subhanahu ing tasbih ahadukum. Kapak sebagai tasbih. Ya kalau apa namanya bekerja itu ya, kalau bekerja penulis berarti penanya sebagai tasbih. Wal khiyatatalan menjahit subhanahu ing tasbih ahadukum, yang bekerja sebagai penjahit ya sebagai yaitu tasbihnya adalah menjahit itu. Wasafaralan perjalanan subhanahu ing perjalanan subhanahu ing tasbih ahadukum, yang bekerja menjadi gojek maka tiap tarikan, tiap tetes bensinnya itu BBM-nya itu menjadi tasbih. Jadi kan seperti itu berarti anjuran luar biasa dari as-sadah tadi ya tadi. Waqad ajma'alan teman-teman sepakat sopal ulama ala annal kasba ing atas saat penggawean itu wajib wujuban kelaban wajib muakkadan kang dikokuaken mulhaqon kang di
pada akan birut batul iman kang disusulakan birut batul iman bagi kata iman disetarakan dengan iman kewajiban bekerja itu maklum lan ku diweruhi apa anaman saat temene wong lakas ba utawi ngeten maklum lan ku diweruhi anaman utawi saat temene wong lakas ba kang ora ono penggawean iku maujud lau kajeman anaman utawi saat temene wong iku bahwa mengkau teman iku kalmar atu kaya wadon. Sudah diketahui bahwa orang yang tidak punya pekerjaan, yang luntang-luntung, nganggur itu orang wedok. Lahab do, orang bagian itu wujud, lahu kedeman, dirujuk dia dalam kejantanan, dalam kelelakian atau heroik. Tidak ada heroiknya sama sekali, ada nilai. Oh, apa sih nanti diandal, no, menurut. Luntang-luntung, nganggur, jalan mangan, ngandal wong dia, kan ya tidak ada hebat-hebatnya sama sekali, meskipun dia ahli wirid dan seterusnya. Wa kana sahibul wasiyah lan ana sapa sahibul wasiyah wong kang anduweni wasiyah makbuliyah ini rahimahullah taala itu ya kulo ngucap sapa sahib bi hukmil fakir ing dalam hukum wong fakir alladzi lahir pada kang ora penggawean iku mungkin lalu kadene al fakir huk bi hukmil fakir alladzi lahir fa lahu hukmul bumah nggih lahu hukmul bumah lahu iku tetep kaduwene al fakir hukmul bumati utawi ngoten lahu iku tetep kaduwene al fakir hukmul bumati utawi hukume burung hantu as-sakinati kang manggon fil kharab ing dalam tempat reruntuhan laisa ora ono iku fiha ing dalam bumah apa nafun manfaat dihadin kaduwen suci posisinya sama seperti burung hantu yang bertempat di reruntuhan. Tidak ada manfaat untuk orang lain. Untuk seorang pun tidak ada manfaatnya. Walamma dhahara Rasulullah SAW indah sedang pertero indah Rasulullah SAW diri salah tujuan dari Rasul lam ya'mur mungkara perintah sahabat Rasul ahadan ingin siji min ashabi saking biro-biro sahabat Nabi sahabat Rasul ditarkil hirfati kelawan ninggal penggawean allati biadi kang tetep ing dalam tangane ahad bal aqarra balik netepi balik ngakoni sapa Nabi hum ing ashab ala hirofi mengatasi piro-piro penggaweane ashab wa amara dan perintah sinten Nabi hum ashab dimusik lan bagus yang dalam hirop. Tatkala Nabi menjadi Rasul, ini Rasul loh ya, bukan hanya mursyid tarekat. Nabi menjadi Rasul, melihat sahabatnya dengan aneka ragam pekerjaan, jadi biarkan itu. Tidak, ini masuk Islam sekarang, keleren kabeh, gak usah nyambut ya, enggak. Yang macam itu tetap maju, yang berdagang baju itu tetap berdagang baju, gitu kan. Yang menjadi buruh ya tetap jadi buruh dan dibiarkan itu sama Nabi. Tapi dipeseni kalau bekerja itu yang baik, kalau berbisnis itu yang baik, jangan menipu. Ya. Wakana sinten sahibul wasiyah ya kudu ngucap sapa sahibul wasiyah al-kamil utawi wong kang sempurna iku man wong yusalliku kang nambahaken sapa kamil annas sing menungso sapa man annas sing menungso wa hum hale utawi annas iku fihi rafim ing dalam pira-pira penggaweane annas. Orang yang sempurna, maksudnya guru mursyid yang sempurna itu adalah orang yang bisa mengajak orang lain suluk, ya, menempuh jalan spiritual dalam kondisi mereka tetap dengan pekerjaan mereka masing-masing. Laman tutu wong ya murukang perintah sapa man hum ing annas bitarkil hirfati kelawan ninggal penggawean hatta yusallik hingga nambahaken sapa man hum ing annas bukan orang yang menyuruh mereka untuk meninggalkan pekerjaannya agar bisa suluk dengan baik. Tidak. Fainal krana saat menit kelakuan itu min amrin ora ana utawi perkara masuk ingkang disyariataken iku illa wa yumkinu angin mungkin sapa arif wong kang arif wong kang marifat ayu wasila ing yen to nekaken sapa arif sahibahu ing kancane ing wong kang anduweni amrin masru nekaken ila hadratillah taala maring hadirati Allah taala minhu saking amrin masru itu bihilafil umur kelawan bedani pira-pira perkara lati lam tusra kang ora disyariataken apa umur karena tak ada perkara yang sesuai syariat maksudnya tak ada pekerjaan yang sesuai syariat kecuali guru yang arif itu mempunyai kemampuan untuk menyampaikan orang yang punya pekerjaan tadi sampai kepada hadratullah asalkan itu masih amrin masru berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak disyariatkan tidak bisa pekerjaan ini ngerunti, pekerjaan ini mafia narkoba, jualan narkoba, ada enggak
Tidak bisa untuk suluk itu tidak bisa kalau begitu. Kalau pekerjaannya itu penyampang halal, thayyib ya, kita bisa untuk sampai diantarkan sampai kepada Allah oleh guru yang arif itu. Wa kana yaqulu lan ono sapa sahibul wasiyah itu yaqulu ucap sapa sahibul wasiyah al mu'minu al muhtarifu gitu ya. Al mu'minu ada yang kurang ini dalam kitab yang saya terjemah ini ada al muhtarifu. Al mu'minu al muhtarifu orang mukmin yang bekerja akmalu itu lebih sempurna. Ini menurutku minal majadi dari orang-orang majnub min masyayikh zawiyah dari guru-guru di zawiyah-zawiyah. Zawiyah itu istilah padepokan lah ya yang ada di pojokan-pojokan biasanya untuk kalau orang dulu itu saumaah ya, kalau orang sebelum Islam itu saumaahnya tempat bersemedi bertapanya lah khusus untuk istilahnya zawiyah. Syekh-syekh yang ada di zawiyah-zawiyah yang sudah majdub, sudah wali dan seterusnya lah ya, itu tapi alladzina yaquluna yakang mangan sapa al majadid bidinihim kelawan agamane alladzina utawa majadid itu di oleh salan rono iku biade kelawan tangane majadid apa hirfatun penggawean dunyawi itu kang mungso dunyo ta'ufu kang ngrekso apa hirfahum ing majadid an sedekatin nas saking jaluk-jaluk sedekah menungso wa usaya ngan pira-pira kotorane anas tegese zakat itu adalah kotoran. Jadi kalau ada orang mukmin, dia bekerja dan bekerjanya dengan baik, di satu sisi ada syekh, mursyid yang ada di zawiyah, dia tidak bekerja makan dari menjual agamanya itu, tidak punya pekerjaan yang memproteksi dia untuk minta-minta atau menerima sedekah orang, itu lebih baik orang mukmin tadi yang bekerja. Pokok akramallahu ta'ala langsung dan teman-teman muliakan sapa Allah ta'ala al-muhtarifata ing pira-pira wong kang al-muhtarifata ing pira-pira wong kang benar-benar ini yang berjaya di umur yang lawan pira-pira perkara kudu kang diutamakan sapa muhtarifah dia kelawan umur alal muta'abbidin yang atase pira-pira kang ahli ibadah min ghairi hirfatin saking tanpa penggawean. Al awal uta kang kawitan iku ana amal ahadim sak temene pira-pira amale salah siji muhtarifah iku lahu kadue ahad. Pekerjaan mereka itu untuk mereka sendiri, kau ini bermanfaat bagi mereka, bagi orang itu. Jika di krono sak temene ahad iku ya kulumangan sapa ahad minta sing kating penggawane ahad. La min sadaqatin nasi ora kating sedekah menungso wa usai ngan pira-pira zakate annas atau kotorane annas. Asan yang kedua, keunggulannya ada mudakwa ora anane ngaku-ngakune ahad ini yang muhtarif maksudnya al ilma yang waruh. Dia tidak mengaku berilmu atau kabur hilan ora anane takabure ahad alal jahili mengatasi pira-pira orang bodoh dan tidak sombong pada orang-orang yang bodoh. Beda loh ya dengan syekh apalagi sudah masjid dan seterusnya, kiai gitu ya. Itu kadang meremehkan orang, dianggap orang itu lebih bodoh dan seterusnya. Nah, padahal orang yang dianggap bodoh itu bekerja, dia makan dari hasil tangan yang sendiri sementara syekhnya ini menjual agamanya dan seterusnya. Fayashhadu nuli nyekseni sapa ahaduhum niki haqara tadafsi ing kehinaan awake ahad wa ta'dhima wairi lan nggunakaken liyane ahad. Sehingga dia melihat dirinya itu lebih hina sementara orang lain itu lebih mulia. Asalisu tekan nomor 3 iku selamat ahad minas syubah saking pira-pira subhat al-aqiyati kang bangsa akal billah taala terkait Allah taala wa fi rusulihi lan terkait pira-pira utusannya Allah wa ahkam dan pira-pira hukumi Allah. Nah, orang yang bekerja itu dia akan selamat dari apa ya? Dari kerancuan-kerancuan berpikir. Dia sudah bekerja. Beda kalau orang itu menang nggak nyambut gawe, akhirnya ya apa itu rezeki. Aku cari ini misalnya ya, cari ini pokok takwa ya rezeki min haitsulayah kasih aku kok pancet kiri-kiri aku gak iso lu mau haji mau umroh. Itu subhat-subhat yang berkelindan pada dirinya. Kenapa? Karena tidak dipotensi, tidak digerakkan tubuhnya untuk bekerja. Ar-Rabi yang utaikan nomor papat itu udah wakana nalikan itu di sopo hati maksiat yang maksiat ya sir mongko dadi sopo hati itu ya syadi dikse di sopo hati kubha ing olone maksiat. Kalau orang awam yang bekerja itu orang yang bekerja bukan syekh yang nganggur itu dia terjerumus dalam satu maksiat dia menyaksikan bahwa apa yang dilakukan itu jelek. Beda dengan orang alim ya. Orang alim itu kadang wong sing ngerti itu kadang remeh. Jadi dia sudah melakukan berzina, gampang nanti kan bisa ditebus itu. Maka itu bisa dihapus dosanya dengan berbagai amalan. Dianggap remeh. Kadang itu
penyakitnya orang alim itu. Layar orang ningali sopahat, anda yang saat dunia hari itu fa'alang lakon di sopahat syai'an sujuhi yukafiru kang kena kang bisa menghapus atau syai' ing maksiyah. Wa ghairi dalik lan yani mengkuno-mengkuno di awal ila akhirih ini. Dan dia tidak melihat bahwa dia bisa melakukan perkara-perkara yang bisa menghapus dosa itu. Ada mukafirud dulu. Nah, tapi kalau orang yang paham dia kan, oh wudhu kok terus untuk ranuni. Nanti kalau sholat sudah karena al-fari apa as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah kafaratul lima bain dan seterusnya. Pokoknya wong sing duwe umrah wis beres itu. Wah, ya bisa. Ya. Makanya Syekh Nawawi Banten itu mengatakan yang bisa diampuni itu adalah dosa kecil, dosa besar tidak bisa dengan mukafiratul dzunub itu dan dosa yang tidak terkait dengan orang lain. Wa kana lan ono sapa Sayyidi Ali Al-Khawas yaitu li ngucap sapa Sayyidi Ali Al-Khawas indi munggo ingsun iku indi munggo ingsun analladzi tasak temne wong yakulu kang mangan sapa alladzi mingkat bisa tim penggaweane alladzi walau makruhan senajan anane kasep iku kang dimakruh kal hajjami kaya tukang gantuk wal qanawani lan pira-pira pengalir air ya pengatur saluran air di sawah-sawah itu ya iku ahsanu luwih bagus minal muta'abbidi tinimbang saking ahli ibadah alladzi yaqulu kang mangan sapa muta'abbid diri kan betul agamane alladzi wa muta'abbid wa yutimulan awe mangan hu ing muta'abbid sapa nasu nusa bisoleh sebab kesoleane alladzi utawa muta'abbid ini mungguku wong sing mangan orang yang makan dari pekerjaannya meskipun itu makruh itu lebih bagus daripada ahli ibadah sing mangan dapat betul agama Arab-Arab dikai menungso mergo kesolehane mergo keturunan kiai mergo keturunan nabi dan seterusnya summa la yahfanu li ora samar apa anal kasbasa temne nyambut gawe li takasuri krono ngake-akean utafawilan bangga-banggaan iku madmun dicela syar'an dan syariat tapi juga jangan mencari harta untuk gengsi-gengsian ya untuk mewah-mewahan jangan mobil hadis dalam satu hadis mobil hadis ikut dalam hadis mantola betul lah man utai sapa dewe kutola bani priso peman adunya yang dunya halalan lawan halal mukasiron tur ake-akean mufahiron tur bangga-banggaan lakia mengkot temu sapa man Allah taala wa hal utai Allah alaihi ngatasman iku wadban wong kang bendi Allah akan murka pada orang itu wa kana nono sapa Imam Syafi'i rahimahullah taala iku ucap sapa Imam Syafi'i talabuz ziyadah utai nyuprih tambahan minal halal saking perkara halal uqubatu itu siksaan ibtala kang nyubo sapa Allah biya kelawan ukubah ahli taubat ing ahli taubat. Kalau dalam yang lain ahli tauhid ing ahli tauhid. Fa'lam mengkawro sira zalik ing mengkono niki al-kasbu ngisun fil hirfadat dari awal. Wajahid lan napa nemen sira nafsa ing awak sira ay khawatirah tegese pira-pira perintah nafsa tapi syar'i dalam syariat. Latih dirimu khawatir apa bisikan-bisikan liwam hatimu itu dengan sesuai syariat. Ila akhiri wallahu a'lam bishawab subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.